Shalom bagi kita semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai 3. Ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sukacitakanlah hati dan jiwa kami,
supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar. Itu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan kita hari ini yang diambil dari Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel kita hari ini yang tertulis di 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ayat 31. Kita baca secara responsoria di ayat 31, nanti kita sama-sama. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tetapi oleh Dialah Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 31 kita sama-sama. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Mari kita dengarkan warta jemaat. Mari kita dengarkan warta pelayanan Minggu tanggal 29 Januari 2023. Poin yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Epifanias dengan topik minggu Allah sumber kekuatan dan hikmat. Poin yang kedua, informasi pelayanan umum. 1. Bonataon seksi dan guru sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023, pukul 10 WIB, dilaksanakan Bonataon seksi dan guru sekolah minggu bertempat di Perumahan Motherland yang dipimpin oleh Pendeta Mangandar Sinaga. Diminta kepada semua seksi dan guru sekolah minggu mengikuti acara tersebut. 2. Bonataon Punguan Ina Jumat. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 16 WIB akan dilaksanakan syukuran Bonataon Punguan Ina Jumat bertempat di Sopo Saroha. Diminta semua Punguan Ina Jumat untuk mengikuti acara tersebut. Yang ketiga, sermon Parhalado. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pukul 19 WIB akan dimulai kembali sermon Parhalado bertempat di gereja. Untuk itu, diminta kepada semua Parhalado mengikuti sermon tersebut. Yang keempat, ibadah sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, ibadah sekolah minggu akan dimulai kembali seperti sedia kala, yaitu 3 kali ibadah, pukul 6 WIB, pukul 8 WIB, dan pukul 11 WIB. Diminta kepada semua sekolah minggu untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang kelima, ibadah pembukaan kegiatan kategorial dan pertengahan week tahun 2023. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan ibadah pembukaan kegiatan pelayanan kategorial dan pertengahan week tahun 2023 masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Yang keenam, aktivitas kategorial. Mulai Minggu kedua Februari 2022, segala kegiatan kategorial gereja akan dimulai termasuk pertengahan week, pembelajaran CD reguler tahun 2022 sampai dengan 2023 dan pembekalan calon sintua. Untuk itu diminta kepada semua sintua week untuk menyampaikan jadwal pertengahan week kepada sekretariat gereja. Yang ketujuh, sakramen baptisan kudus anak. Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di gereja ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak di ibadah pukul 11 WIB bagi orang tua yang hendak membawa anaknya dibaptis
agar mengikuti katekisasi baptis dengan membawa surat pengantar dari Sintuawik, buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah. Katekisasi tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 15 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1. Kedelapan, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Stefanus Ripaldi Chandra, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 25, putra dari Bapak Agustinus Alex Chandra almarhum, Ibu Jane Janeta Yeni Heligenis dengan Rutsina Ria Boru Simanulang, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari WIK 25, putri dari Bapak Walter Simanulang, Ibu Sintua Rumita Boru Silaban. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 di HKBP Tangerang Kota pukul 8 WIB. Yang ke-9, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023, telah diterima menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, yaitu keluarga 1, Bapak Darwin Simbolon dan Ibu Maria Magdalena Sofia Widijakusuma Dewi, datang dari HKBP Resort Panei Tonga, Distrik 5, Sumatera Timur, bertempat tinggal di Jalan Alam 10, nomor 3, Klaster Alam dari WIK 21. Energinya 231576. 2. Bapak Gabe Nixon Pardosi dan Ibu Nur Hayati Boru Sihotang, Jemaat daftar ulang, bertempat tinggal di Jalan Haji Nadi Tanah Tinggi, WIK 1. Energinya 231577. 3. Bapak James Riko Haryanja dan Ibu Linda Hotmauli Boru Huta Barat, datang dari HKBP Resort Bangko, Distrik 25 Jambi, bertempat tinggal di Gondrong, WIK 12, energinya 231578. Poin 10, jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 29 Januari 2023, telah pindah huria, yaitu keluarga 1, Bapak Joster Sitanggang dan Ibu Delima Boru Sihotang beserta 2 orang anak dari WIK 18 ke HKBP Sawit Seberang Langkat, Resort Langkat Hilir, Distrik 23 Binjai Langkat. 3. Bapak Binhot SM Sihombing dan Tiurlila Mendropa beserta 2 orang anak dari WIK 3 ke HKBP Pos Parmingguon Kedaung, Resort Salembaran, Distrik 21 Banten. 3. Bapak Kondar Munte dan 1 orang anak dari WIK 19 ke HKBP Kota Bumi, Resort Kota Bumi, Distrik 21 Banten. Yang 11, piket bulanan. Piket bulanan untuk bulan Februari 2023 adalah Inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 232 ayat 1 dan ayat berikutnya. Kita sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kami minta maaf kalau kita memperhatikan warta jemaat minggu yang lalu. Memang jadwal kami berkhotbah pada ibadah jam 8. Manginang yang mengikuti ibadah di gereja ini dan di tempat masing-masing, nats khotbah untuk kita pada minggu hari ini dari Ayub pasal 12 ayat 13 sampai ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan baik. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkan. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian firman Tuhan. Manginang, nats khotbah ini merupakan respon Ayub kepada para sahabatnya, Bildad, Elifas, dan Sofar, yang mengejek Ayub tetap percaya kepada Allah padahal ia mengalami penderitaan. Ayub paham akan hikmat dan kuasa Allah. Oleh sebab itu ia tetap mengaku hikmat dan kuasa Allah kalaupun dia diejek dan mengalami penderitaan. Saya pikir Amanginang, nats ini bisa kita pakai untuk membersihkan ide kita yang salah tentang hikmat dan kuasa Allah dalam hidup kita.
Memanginang kuasa dan hikmat adalah dua hal yang lazim dianggap penting dalam hidup kita. Hikmat dan kuasa penting sekali, sebab kalau kita salah memilih prioritas, kalau kita salah memilih prioritas hidup yang tidak sesuai dengan hikmat dan kuasa Allah, berarti melenceng pula lah seluruh arah kehidupan kita. Dan pada akhirnya, kalau kita salah memilih prioritas hidup yang tidak berdasar kepada hikmat dan kuasa Allah, pada akhirnya hidup kita akan hancur. Kuasa, hikmat, hikmat dan kuasa. Kesalahpahaman yang paling besar kemudian melahirkan kekecewaan yang paling dalam terhadap Allah. Kesalahan yang paling besar memahami hikmat dan kuasa Allah kemudian mengakibatkan lahirnya kekecewaan yang paling dalam terhadap Allah, tidak lain adalah mengenai hikmat dan kuasa yang tentunya punya sangkut paut dengan kepemilikan di dalam hidup kita. Amang inang pengorbanan kita mengikut Tuhan selama ini, sekali lagi saya katakan, pengorbanan kita mengikut Tuhan selama ini tidak boleh dianggap semacam investasi yang nantinya akan kembali modal plus labanya. Saya pikir ada banyak orang yang bersedia memberikan waktunya, yang bersedia mengorbankan sinadongannya dengan segala hal yang berhubungan dengan iman. Tetapi pada saat dia dituntut, pada saat dia diminta untuk menerima risiko dari imannya, dia tidak dapat mempertahankan imannya. Saya pikir tidaklah hal seperti itu yang terjadi pada Ayub. Dia paham hikmat Allah, dia paham kuasa Allah. Kalaupun dia akan menerima resiko penderitaan karena pemahamannya akan hikmat dan kuasa Allah, Ayub tetap mempertahankan iman percayanya kepada Allah. Pemahaman yang benar tentang hikmat dan kuasa Allah akan melahirkan kita menjadi orang-orang yang tetap mempertahankan iman kita walaupun kita menghadapi penderitaan. Amin. Amin. Orang yang benar-benar paham akan hikmat dan kuasa Allah, kalaupun dia dihina orang, kalaupun dia direndahkan orang, kalaupun dia diejek orang, kalaupun dia menderita, kalau dia benar-benar paham atas hikmat dan kuasa Allah, dia akan tetap mempertahankan imannya kepada Allah, walaupun sekalipun dia menghadapi penderitaan. Punya kuasa dan hikmat bukanlah merupakan kesempatan mengeruk dan meraup keuntungan. Sekali lagi saya katakan, memahami hikmat dan kuasa Allah dengan benar bukan berarti menjadikan kita bisa mengeruk keuntungan, bisa meraup keuntungan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu amanginang, jangan pernah menganggap hanya orang bodoh yang akan tidak bertambah untung ketika punya pemahaman yang benar tentang hikmat dan kuasa Allah. Jangan pernah beranggapan bahwa hanya seorang yang bodoh, hanya seorang yang anehlah ketika dia tidak memperoleh untung karena punya pemahaman yang benar tentang hikmat dan kuasa Allah. Jangan pernah berkata, sok
jujur. Jangan pernah berkata salah sendiri. Jangan pernah berkata lo menderitai, karena dia mempunyai pemahaman yang benar terhadap hikmat dan kuasa Allah. Pemahaman yang benar terhadap hikmat dan kuasa Allah bukanlah berarti sok jujur, bukanlah berarti orang yang bersalah, bukanlah berarti orang yang tidak bisa menderita. Tentu kita butuh punya kuasa dan hikmat Allah. Tetapi hikmat dan kuasa Allah yang dipakai untuk mengabdi, yang dipakai untuk mengayomi, yang dipakai untuk merangkul, yang dipakai untuk menghidupi. Amin. Amin. Memahami hikmat dan kuasa Allah, memiliki hikmat dan kuasa Allah, melaksanakan hikmat dan kuasa Allah adalah bertujuan untuk mengabdi, mengayomi, merangkul, dan menghidupi. Amang inang, banyak orang yang mengatakan bahwa untuk menjadi orang yang saleh, atau saya berikan pengertiannya di sini, taat beragama seperti Ayub yang tetap percaya terhadap hikmat dan kuasa Allah, orang itu harus menekan, orang itu harus membuang keinginan manusiawinya. Jadi mulai kota abolok kondo aka keinginan kemanusiawita, supaya kita bisa dikatakan seorang yang saleh, yang taat beragama. Berarti orang yang saleh adalah sesuatu yang tidak manusiawi, tidak normal. Memahami hikmat dan kuasa Allah bukanlah berarti kita harus membuang keinginan manusiawi kita. Saya pikir amang inang, kita tidak akan mau dikatakan seorang yang percaya yang tidak normal. Amin. Amin. Ido na nido ni akadongan ni si Job tu ibana. Dang normal bebayon. Nga abnormal bebayon. Dido dirina na saleh, dido dirina na sumardosa, alay menderita. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan, kalau saya berbicara, gudangi samardosa, alay botang-botang tu pamanganna, pamatang nanikku. Jadi saya mengakui bahwa dosa menimbulkan banyak kesulitan. Namun demikian tidak kurang dari Yesus sendiri yang dengan tegas menolak pengaitan yang serta-merta antara penderitaan dan dosa. Itu kita bisa baca dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Penderitaan tidak selalu hukuman Tuhan. Bukan tidak mungkin penderitaan justru merupakan peluang agar kita tetap hidup saleh, percaya kepada kuasa Allah. Jadi jangan dong hubungan ni dosa itu penderitaan. Amin. Amin. Ya kita demokrasi aja. Saya meyakini sampai sekarang bahwa tidak ada hubungan antara dosa dengan penderitaan. Bagurang jol maisan nomor dosa alai dang menderita. Buah musai kan. Jadi kalau kita selalu menghubungkan dosa dengan penderitaan, tarlungobi saat topuk tadi huta, ala nyopung na tutong menderita ini nahita, dos mahita song kalak Yahudi. Dangala dosa nyopuk ta, dangala ni dosa ni amok ta. Wa mulo menderita kita, wa menderita mak. Jadi ada banyak orang yang berdosa, tetapi mereka tidak menderita. Nah,
Amanginang bagaimana caranya kita memakai kuasa, memahami kuasa dan hikmat Allah dengan jelas, maupun untuk melaksanakan kuasa dan hikmat Allah. Bagaimana caranya kita memahami kuasa dan hikmat Allah dengan jelas, maupun melaksanakan kuasa dan hikmat Allah? Jawaban saya yang saya pelajari dari Nathotbah ini, tidak ada satupun. Tidak ada satupun cara yang bisa kita lakukan untuk memahami hikmat dan kuasa Allah dengan jelas, untuk melaksanakan kuasa dan hikmat Allah dengan pasti. Jadi tidak ada satupun cara. Sebab apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah mampu merubuhkan pagar-pagar yang membuat kita terkendala memahami hikmat dan kuasa Allah, maupun untuk melaksanakan hikmat dan kuasa Allah. Karena itu amang inang, cuma ada satu jalan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itulah resepnya, satu-satunya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Persoalannya, bagaimana membuat Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ini gampang-gampang susah menurut yang saya pelajari. Saya tidak tahu bagaimana amang dan inang memahami. Bagaimana membuat Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Itu gampang-gampang susah. Gampang karena begitu kita bersedia mengosongkan seluruh diri kita dan mempersilahkan Roh Kudus mengambil alih, maka Roh Kudus akan bekerja mengemudikan kita memahami hikmat dan kuasa Allah sekaligus melaksanakannya. Tetapi kalaupun kita katakan itu gampang, di situ pula lah susahnya. Sulit bagi kita untuk berani mengambil resiko yang begitu tinggi dengan membiarkan diri kita seperti gelas kosong. Mari kita ingat, Roh Kudus tidak pernah bersedia diberi setengah kapling dan iblis setengah kapling. Kita tidak akan pernah bisa memaksa Roh Kudus bertetangga dengan iblis. Jangan sampai dia pergi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan pada ibadah minggu kami pagi hari ini. Bapa yang baik, begitu sering kami tidak bisa memahami hikmat dan kuasa-Mu. Begitu sering kami tidak melakukan keinginan-keinginan hikmat dan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, apabila Roh Kudus-Mu bersemayam di dalam hati kami, apabila Roh Kudus-Mu mengemudikan kehidupan kami, maka kami akan paham, maka kami akan dapat melakukan keinginan hikmat dan kuasa Tuhan. Karena itu Bapa, perkenankanlah kami, perbolehkan kami untuk melakukan kehendak hikmat dan kuasa Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kami, Tuhan yang merancang kami, mengolah hidup kami kembali agar sesuai dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Bapa kami yang baik,
biarlah hikmat dan kuasa Tuhan kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui aktivitas kami, dimanapun kami berada. Biarlah hikmat dan kuasa Tuhan yang selalu bersemayam dalam hidup kami. Dan biarlah hikmat dan kuasa Tuhan yang akan kami persembahkan di dalam setiap kehidupan kami melalui perbuatan baik kami. Bapa yang baik, saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami untuk memuji nama-Mu pada hari ini, kami serahkan mereka, setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Apabila mereka dalam keadaan sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Tuhan yang membimbing proses pengobatannya. Tuhan yang memberkati obat yang mereka konsumsi. Jamah tubuh mereka ya Tuhan, agar segala sakit penyakit bisa keluar dari tubuhnya, bisa kembali melakukan aktivitasnya, bisa melakukan hidupnya yang normal sebagaimana biasanya. Kalau saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah bersama kami pada hari ini karena mereka dalam keadaan sedih, karena menderita, kami yakin Tuhan akan menghiburnya melalui Roh. Pada hari-hari yang akan datang, kami dapat bersama-sama dengan mereka beribadah kepada Tuhan sebagaimana biasanya, agar pada hari-hari selanjutnya mereka dapat melakukan aktivitasnya sesuai dengan biasa. Bapa yang baik, biarlah segala rancangan gereja-Mu ini bisa terlaksana sesuai dengan hikmat dan kuasa Tuhan melalui jadwal pelayanan di gereja-Mu ini, agar seluruh jemaat dapat bersukacita. Oleh karena kami serahkan seluruh pelayanan jemaat-Mu ini, HBP Tangerang Kota, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga gereja-Mu ini semakin mewartakan nama-Mu, semakin memberitakan nama-Mu di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, pekerjaan kami, segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Sertailah kami agar semuanya berjalan dalam damai dan sukacita yang daripada Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sehat-sehat meta sudia manginang horas.